wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anakku yang pintar-pintar? Apakah keadaannya sehat-sehat semua hari ini? Alhamdulillah. Siapa yang tidak masuk hari ini? Ada 4 orang teman kalian yang tidak masuk dan keempat-empatnya ini sedang sakit. Nah, mari kita doakan semoga teman kalian yang sedang sakit cepat sembuh biar bisa belajar bersama lagi. Sebelum kita mulai pelajaran, sekarang kita berdoa dulu. Siapa biasanya pimpin doa? Silakan Afifah, minta tolong dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca doa pembelajaran kali ini bisa berjalan dengan lancar, juga ilmunya bisa bermanfaat. Nah, sekarang biar tambah semangat lagi, kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. Kebetulan kan bertepatan dengan bulan Agustus. Indonesia itu merdekanya di bulan Agustus. Tepatnya tanggal berapa? 11 Agustus 1945. Berarti sudah berapa tahun Indonesia merdeka? 80 tahun. Biar kita tambah semangat, kita nyanyi sama-sama. Ibu hitung 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka.
barusan bisa bertepuk tangan, bisa bernyanyi. Tadi ke sekolah ada yang berjalan kaki. Dan kenapa kira-kira kok kita bisa melakukan semua itu? Bisa bertepuk tangan, bisa duduk. Karena pertama bagus karena Allah sudah memberikan kita apa nih? Tubuh yang baik. Tubuh apa yang kita gunakan untuk bergerak apa saja ini? Ada kaki, ada tangan, ada mulut untuk berbicara. Itu semuanya digerakkan oleh yang namanya sistem apa? Sistem gerak. Nah, sistem gerak itu ada apa saja? Kemarin kita sudah belajar sistem apa saja yang ada di sistem gerak. Ada apa saja? Ada otot, ada sendi, ada tulang. Jadi 3 komponen ini yang membentuk sistem gerak. Kemarin kita sudah membuat kerangka tulang manusia. Kerangka itu bisa bergerak karena adanya otot. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah masalah otot. Bagaimana otot bisa menggerakkan tubuh manusia. Kalau kemarin tulang sudah kita pelajari ya, mulai dari tulang kepala sampai ke tulang kaki. Sekarang kita mau belajar masalah otot. Ibu punya video, kalian simak videonya. Nanti setelah penayangan video itu ada tugas kelompok yang harus kalian kerjakan secara berdiskusi, secara bersama-sama. Satu kelompok cukup mengerjakan 1 lembar saja. Nanti siapa yang menulis, yang tulisannya rapi, yang udah dibaca silakan itu jadi nulis. Setelah selesai nanti setiap kelompok akan membacakan hasil diskusinya di depan kelas ini ya, ditemani sama anggota kelompok yang lain. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak, sudah mengerti perintahnya? Silakan Najwa sama Gina gabung sama kelompoknya dulu nak. Nah, Najwa ke sana. Ya, sana. Nah, Gina ke sini. Najwa ke sini, Gina ke kelompok belakang. Nah, kursinya. Ini lembar kerjanya, nanti silakan disimak videonya. Lalu apa saja yang perlu diisi, diperhatikan. Ini ya. Siapa yang menulis itu, silakan. Kita sudah membahas apa itu otot. Nah, adik-adik bisa membayangkan tubuh kita seperti boneka yang bisa bergerak. Nah, otot adalah tali-tali elastis yang menempel pada tulang-tulang boneka itu. Ketika tali-tali ini ditarik, boneka pasti akan bergerak. Kurang lebih seperti itulah cara kerja otot. Nah, jadi dari video ini kita bisa mengetahui otot itu seperti tali-tali elastis pada boneka. Jika talinya ditarik, maka bonekanya akan bergerak. Jadi seperti itulah kerja otot. Kita kemarin juga buat replika tangan kemarin. Yang jadi ototnya itu apa kemarin? Tali atau benangnya ya, benang kasurnya itu. Jadi kalau talinya ditarik satu, misalnya tali yang terhubung sama jempol, maka yang bergerak adalah jempol. Kalau tali yang terhubung sama jari manis, nah ini jari manis yang bergerak, jari manis. Kalau kita tarik tali kelima-limanya, mana yang bergerak? Bergerak semua jari-jarinya. Jadi itulah cara kerja otot ya. Manusia. Nah, pengertian dari otot adalah jaringan yang memungkinkan tubuh bergerak dan menjaga postur tubuh kita. Sistem otot bekerja dengan cara mengontraksi atau memendek dan merelaksasi atau memanjang. Nah, jadi dari video ini kerja otot itu ada berapa?
kontraksi. Jadi kerja otot itu cuma dua, bisa memanjang, bisa memendek. Memanjang disebut relaksasi, memendek disebut kontraksi. Sudah tahu ya bedanya. Terdapat beberapa jenis-jenis otot. Yang pertama, otot polos. Yang kedua, otot duri. Dan yang ketiga, otot jantung. Nah, jadi otot yang ada di manusia ini ada 3 jenisnya. Ada otot polos, ada otot duri, ada otot jantung. Nah, sekarang kita pelajari apa bedanya otot polos, otot duri, dan otot jantung. Kalian lihat bentuknya itu, beda kan bentuknya ya? Nah, perhatikan bentuknya. Kita bahas satu persatu dari otot polos. Otot polos memiliki ciri-ciri berbentuk gelendong, kemudian terdapat satu inti di tengah, bekerja secara otomatis, dan berkontraksi secara lambat. Letaknya berada di bagian organ dalam seperti lambung, usus, ataupun pembuluh darah. Memiliki fungsi untuk menggerakkan organ seperti gerak peristaltik dalam usus manusia. Nah, yang pertama ada yang namanya otot polos. Ciri-cirinya bentuknya itu gelendong. Gelendong itu seperti potongan kayu. Satu inti di tengah, ini namanya inti. Intinya ada di tengah. Bekerja otomatis. Jadi tidak perlu kita perintah. Bekerja terus tanpa disuruh seperti itu ya. Terus letaknya di mana? Ada di organ manusia bagian dalam. Bisa ada di lambung, di usus, dan di dalam pembuluh darah. Fungsinya untuk apa otot polos itu? Untuk menggerakkan organ seperti peristaltik di usus. Apa itu gerak peristaltik? Peristaltik. Gerak apa? Organ usus ini gunanya untuk apa? Pencernaan, untuk menghancurkan makanan yang masuk ke kita. Itu namanya gerak peristaltik. Adanya di usus. Ibu ulang lagi, yang pertama otot apa? Otot polos. Seperti apa bentuknya? Gelendong atau seperti potongan kayu. Intinya ada di mana? Ada di tengah. Kerjanya sadar atau tanpa sadar? Nah, tanpa sadar bekerja sendiri tanpa kita perintah. Letaknya di mana? Di organ dalam, lambung, usus, peredaran darah. Fungsinya untuk menggerakkan organ. Ada pertanyaan sampai di sini masalah otot polos? Kita lanjut ke otot berikutnya. Ya. Setelah otot polos, kita bahas otot lurik. Otot lurik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berbentuk silindris. Yang kedua, memiliki banyak inti di pinggir. Kemudian bekerja secara sadar dan berkontraksi secara cepat serta mudah lelah. Letaknya melekat pada tulang otot lengan dan kaki. Fungsinya tentunya untuk menggerakkan tubuh manusia seperti berjalan, berlari, ataupun mengangkat benda. Nah, ini otot yang kedua. Kenapa disebut otot lurik? Karena ada garis-garisnya ini. Nah, lurik. Berarti ya, lurik. Ciri-cirinya bentuknya silindris. Atau dalam matematika silindris itu termasuk bentuk apa? Bangun apa? Ayo, dalam matematika bentuk seperti ini namanya bangun apa? Seperti batu, seperti tempat susu, kaleng susu, bentuk apa? Tabung. Bagus. Jadi silindris itu adalah bentuk tabung. Banyak inti di pinggir. Nah, ini intinya banyak ini. Titik-titiknya warna biru. Ini ciri-ciri otot lurik. Bekerja secara sadar. Jadi otot ini kita perintah secara sadar. Kontraksinya cepat. Jadi geraknya cepat. Akhirnya mudah lelah. Otot ini mudah capek. Bayangkan kalau otot polos pas di usus capek. Nah, pada Rama, makanannya gimana? Gimana makanan kita yang di dalam usus kalau ototnya capek? Tidak hancur. Akhirnya pencernaan kita
BAB itu kalau ototnya capek. Kalau otot lurik ini memang cirinya mudah lelah. Letaknya ada di mana? Melekat pada tulang atau rangka. Bagus. Bisa di otot lengan, bisa di kaki. Apa fungsinya? Karena otot lurik melekat pada tulang, maka fungsinya untuk menggerakkan tubuh seperti berjalan atau mengangkat benda. Sampai di sini sudah jelas perbedaan otot polos dan otot lurik. Kalau otot polos ada di mana tadi tempatnya? Di organ dalam seperti lambung, usus, aliran darah. Terus kerjanya sadar atau tidak sadar? Tidak sadar. Lalu gunanya apa otot polos tadi? Untuk mencerna makanan, untuk menggerakkan organ, ya fungsinya apa? Nah kalau yang otot lurik itu bekerjanya secara sadar. Letaknya ada di mana? Pada tulang atau rangka. Rangka sama tulang itu sama saja. Fungsinya untuk menggerakkan tubuh. Itu ciri otot lurik. Kita lanjut Dan yang ke terakhir, ketiga. otot jantung. Nah, Otot jantung berbentuk silindris bercabang, sedikit inti dan bekerja secara otomatis serta berkontraksi secara cepat dan teratur. Tentunya namanya otot jantung, letaknya juga berada di dinding jantung. Fungsinya untuk memompa darah secara terus-menerus. Nah, di sini terdapat beberapa penjelasan lebih lengkap mengenai otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, setelah kita mempelajari berbagai jenis otot, ya, kita lanjutkan untuk memahami bagaimana sebenarnya cara otot bekerjasama dengan tulang. Otot dan tulang bekerja sama seperti tim yang sangat kompak. Tulang berperan sebagai penopang tubuh kita, sedangkan otot adalah penggeraknya. Jadi, otot menempel pada tulang melalui tendon. Apa itu tendon? Tendon adalah jaringan ikat yang kuat. Nah, ternyata otot ini kerjanya tidak sendirian untuk menggerakkan tubuh kita, tapi perlu teman. Siapa temannya otot? Tulang. Jadi tulang dan otot itu adalah sebuah tim, sebuah kelompok agar yang kompak agar bisa menggerakkan tubuh kita. Bagaimana cara mereka bekerja sama? Ternyata otot itu menempel pada tulang melalui yang dinamanya tendon. Jadi tempat melekatnya otot pada tulang itu adalah tendon. Ya. Jadi tidak sendirinya kompak kerjanya, ya, sama-sama tulang. Nah ini Terdapat beberapa fungsi sistem otot. Yang pertama, memungkinkan gerakan tubuh. Yang kedua, menjaga postur dan keseimbangan. Dan yang ketiga, menjaga suhu tubuh. Nah, jadi ini fungsinya otot bagi manusia. Yang pertama, memungkinkan gerakan tubuh. Jadi manusia bisa bergerak karena ada sistem otot. Menjaga postur agar tetap berdiri tegak. Coba kalau nggak punya otot, nah nggak bisa berdiri tegak seperti ini karena ada otot ini. Menjaga keseimbangan biar tidak jatuh seperti itu. Yang ketiga, menjaga suhu tubuh agar tetap hangat, kedinginan. Terdapat beberapa gangguan pada sistem otot manusia. Nah, biasanya gangguan-gangguan ini muncul ketika kita sedang melakukan olahraga seperti kram otot dan cedera otot. Kram otot disebabkan oleh kontraksi otot yang mendadak dan menyakitkan. Biasanya kita tidak melakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum kita berolahraga. Selain itu, terdapat juga cedera otot. Cedera otot ini diakibatkan oleh aktivitas fisik yang berlebihan. Nah, gangguan pada
Itu akibat apa tadi katanya? Kurangnya apa? Kurangnya apa? Loh, kontraksi otot. Karena apa biasanya kok bisa kram tadi? Katanya kurang pemanasan saat mau berolahraga. Terutama kalau mau renang, banyak perenang itu tiba-tiba kram di tengah kolam itu gak bisa bergerak sama sekali karena dia sebelum masuk ke dalam kolam itu udah pemanasan dulu. Jadi minimal kita lari-lari kecil dulu biar otot kita ini gak tegang dulu ya, lemas dulu. Lalu ada cedera otot biasanya akibat aktivitas yang berlebihan, kesok. Misalnya main suami ibu itu cedera otot di sini di bahu karena dia adalah pemain bulu tangkis. Jadi dari kecil sampai besar suka main bulu tangkis, dia mungkin kelelahan karena kan sudah tua, tulang sama ototnya itu kan sudah berkurang, daya tahannya, jadi dia tuh cedera, akhirnya nggak bisa main sampai sekarang. Jadi ini ototnya ini nggak bisa digerakkan bebas seperti ini, sakit, itu namanya cedera otot. Nah, ini adalah beberapa tips untuk menjaga kesehatan otot kita. Yang pertama, kita harus membuat jadwal olahraga yang teratur untuk menjaga kekuatan otot kita. Yang kedua, kita dapat mengkonsumsi makanan yang kaya akan protein dan mineral. Dan yang ketiga, kita dapat istirahat dengan cukup untuk memulihkan otot kita. Nah, bagaimana agar otot kita tetap sehat? Yang pertama, kita harus olahraga teratur biar otot kita tetap kuat. Yang kedua, konsumsi makanan kaya protein dan mineral. Contohnya apa yang kaya protein? Ikan, telur, itu kaya protein. Tahu, tempe, seperti itu makanan sehat yang banyak proteinnya. Itu bagus untuk kesehatan otot tubuh ya, kelompok tubuh terutama otot. Lalu jangan lupa istirahat ya, cukup. Jangan mentang-mentang senang olahraga terus istirahat. Jadi ototnya nanti apa tadi? Bisa kram, bisa cedera. Lanjut ya. Nah, Terima kasih adik-adik yang telah sudah selesai tayangan videonya. Kalian kan sudah mengamati tadi bagaimana jenis-jenis otot. Silakan ibu beri waktu 10 menit untuk menyelesaikan pekerjaan kelompok itu, tugas kelompoknya ya. Nanti setelah 10 menit semua kelompok harus maju membacakan hasil diskusinya. Nah, silakan dikerjakan dulu. Nah, boleh buka buku, boleh di teks, buku teksnya juga ada keterangannya, boleh. Bisa dari pengamatan video yang tadi juga bisa, boleh. Apa nah? Nah, nih. Prosesnya yang bagus, tidak bisa
pencernaan, penduduk dalam saluran pernafasan, atau memeriksa selaput seperti selaput kaki digunakan saat mengangkat benda. Cara kerja dapat dikendalikan secara sadar. Dulu untuk nomor 1 kita beri tepuk wow. Tepuk wow. Beri. Terakhir kelompok 5 Otot diagrama dapat mengembang atau mengimpit secara otomatis tanpa kita perintah. Cara kerjanya bekerja tanpa kita sadari, tanpa diperintah. Tempatnya terdapat pada saluran pencernaan, pembuluh darah, saluran pernafasan, dan rambut seperti rambut kambing sering digunakan saat kita beraktivitas sehari-hari. Cara kerja menempel pada rangka dan dapat dikendalikan secara sadar. Tempatnya rangka. Nah, sudah. Nah, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Nah, ada yang mau bertanya? Ada yang bisa jawaban? Ada yang bagusnya? jempol kiri, dua jempol hebat. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya.
Tentang otot. Otot ada berapa? Jadi ada 3. Otot apa saja? Coba dari kelompok 1 ibu tanya, otot apa saja bentuknya? Otot duri, otot jantung, otot polos. Kelompok 2, otot. Macam-macam otot itu bentuknya bagaimana? Otot polos seperti apa? Gelondong seperti potongan kayu. Kalau otot duri berserabut. Kalau otot jantung saling membentuk anyaman. Itu otot jantung. Ibu tanya ke kelompok 3, tempatnya otot polos di mana? Kelompok 3. Iya, ada di organ dalam, di saluran pencernaan, lambung, usus, pembuluh darah. Kalau tempatnya otot jantung, namanya saja otot jantung, di mana? Di dinding jantung. Kalau tempatnya otot duri, melekat pada apa? Melekat pada rangka atau tulang. Sekarang kelompok 4, cara bekerjanya kalau otot polos sadar atau tidak sadar? Tanpa kita sadari. Kalau otot duri sadar atau tidak sadar? Sadar. Kalau otot jantung secara tidak sadar. Sekarang ini kelompok 5, kegunaannya. Kegunaan dari otot polos apa? Apa kegunaan untuk otot polos? Untuk menggerakkan organ dalam, baik itu paru-paru, usus, dan lambung. Kalau otot duri gunanya untuk apa? Iya, untuk menggerakkan alat gerak ya, untuk mengangkat beban seperti itu. Kalau otot jantung? Iya, untuk memompa darah. Jadi jantung itu untuk darah. Pesan kalian setelah belajar hari ini? Lucu ya, tadi ada yang malu, yang untuk presentasi masih ada yang malu-malu, masih banyak yang tertawa waktu maju. Apa yang membuat kalian bingung? Ada yang membuat kalian bingung tentang materi otot? Apa nak? Tulisannya bikin bingung, tulisan temennya. Berarti tulisan temennya harus lebih rapi lagi ya. Nah, sekarang nak, kamu itu punya otot dan alat gerak yang sehat. Jadi harus bagaimana kita diberi otot yang sehat, tulang yang sehat? Harus bersyukur kepada Allah karena itu adalah pemberian dari Allah. Bagaimana cara mensyukurinya? Cara mensyukuri pemberian Allah ini bagaimana? Tadi untuk menjaga kesehatan otot, tulang, bagaimana cara mensyukurinya? Berolahraga, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup. Jadi nanti di rumah ada tugas bersama orang tua, kalian usahakan setiap pagi olahraga bersama orang tua, baik itu berjalan kaki tiap hari Minggu atau mau jogging, lari-lari kecil sama orang tua, terus makan makanan yang bergizi di rumah, istirahatnya cukup ya. Demikian anak-anak pembelajaran hari ini. Semoga yang dapat kita pelajari ini bisa bermanfaat untuk kalian ya. Untuk menutup pembelajaran ini, marilah kita tutup dengan doa. Silakan. Siapa yang memimpin doa? Haikal. Silakan Haikal. Untuk memimpin doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.
Bagus. Cuma dari kelompok 2, 3 yang jawabannya masih